Hai, salam Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan pernyataan dari Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak, saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 11 ayatnya yang kedua. Injil Lukas pasal 11 ayatnya yang kedua. Namun sebelum itu saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan. Kami haturkan dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari yang setubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 11 ayatnya yang kedua. Injil Lukas pasal 11 ayatnya yang kedua, di bawah perikop hal berdoa. Ayat 2, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Saya senantiasa berharap Bapak, saudara semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan syukur kepada Tuhan. Hari ini kita membahas sebenarnya tentang hal berdoa dan terkhususnya tentang doa Bapa kami. Tetapi yang lebih menarik lagi, kita akan membahas ayat per ayat. Itu sebabnya hari ini kita membahas tentang ayat 2 yang mengatakan, dikuduskanlah namamu. Bapak, mama, saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata pembuka dalam ayat ini mengatakan, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Ini sebuah perintah yang diberikan kepada kita melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini untuk mengingat sebuah relasi antara kita dengan Bapa, antara kita dengan Yesus Kristus, antara kita dengan Sang Pencipta. Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, perlu saya mengingatkan bahwa nama Tuhan merupakan sebuah nama yang sangat-sangat sakral ya dalam kitab Perjanjian Lama. Bahkan dulu kita tidak boleh menyebutkan nama Tuhan atau dalam bahasa Ibraninya Adonai dengan sebutan Adonai, tetapi kita akan menyebut Allah sebagai YHWH atau Yahweh. Itu karena nama Allah sebagai nama yang sangat kudus dan tidak dapat disebutkan oleh semua orang dengan semua kalangan. Di dalam Perjanjian Baru, hal itu juga kembali diterapkan di dalam kehidupan bangsa kita dan ditanam di dalam pikiran dan hati kita untuk memberikan satu hubungan relasi kita dengan Allah yang ada dia punya batasan. Kenapa saya bilang ada di pembatasan? Supaya ada hubungan di mana kita saling mempunyai rasa menghargai. Apalagi yang kita tahu bahwa yang kita bicarakan, yang kita doakan ini, yang kepada dialah
segala sesuatu kita ceritakan di dalam doa ini adalah Allah, adalah Bapa kita. Tetapi ketika kita berbicara tentang ada jarak, ada batasan antara kita dengan Allah, maka kita akan berpikir bahwa Allah itu sesuatu yang tidak dapat kita dekati dengan baik, atau Allah itu berada jauh sekali dari pandangannya ketong, dalam pemikirannya ketong. Jadi Allah itu betul-betul ada di titik yang sangat jauh. Tapi sebenarnya yang saya mau sampaikan tuh bukan itu. Yang saya mau sampaikan bahwa Allah itu kudus. Dia sangat-sangat kudus, dia berada di tempat yang kudus, namanya kudus. Itu sebabnya dikatakan di dalam doa ini untuk ketong mengingat bahwa nama yang kudus itu harus kita sebutkan dan harus ketong sebutkan di dalam kekudusan Allah, dan membuat ketong menjadi orang-orang yang tidak lagi melakukan dosa. Jadi ketong tidak lagi melakukan dosa yang sama, mengingat bahwa ketong selalu menyebut kekudusan itu, yakni nama Allah. Kuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Itu menyatakan bahwa sebuah kekudusan Allah di tempat yang maha tinggi, yang membuat hubungan dan relasi kita ada sebagai hubungan Bapa kepada anak. Jadi Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membangun satu pemikiran yang baik, di mana kalau kita berbicara dengan Tuhan, kita harus mengingat bahwa Tuhan itu adalah Maha Kudus. Maka dalam kekudusan itu kita tidak boleh lagi bermain-main di dalam doa. Tidak boleh lagi asal-asal dalam berdoa. Tetapi mari kita betul-betul menghidupi doa yang menghidupkan kita. Ini seperti tema ya dalam kebaktian minggu kemarin. Jadi mari kita menjalankan apa yang sudah diberitakan dan apa yang sudah ada. Biarlah berkat yang kita terima pada saat ini menjadi kekuatan untuk kita senantiasa menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup perenungan saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita akan berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita terhadap kita. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua, sampai jumpa kembali. Selamat menjadi berkat. Bye-bye.